Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta masyarakat tidak panik setelah 2 warga Depok, Jawa Barat dinyatakan positif corona. Pasalnya pemerintah akan memperketat masuknya wisatawan mancanegara atau juga WNI yang pulang dari luar negeri. Tak hanya itu, pemerintah juga tengah melakukan langkah antisipasi terkait dengan fasilitas kesehatan. Wakil Presiden pun memastikan pemerintah sudah mengantisipasi apabila ada kasus COVID-19 tambahan. Dan kita juga akan meneliti jejak perjalanan kemana saja dia dan kemana saja supaya kita tahu, sehingga kalau daerah yang terdampak corona kan cukup luas. Pemerintah juga memastikan sebanyak 135 rumah sakit siap untuk menangani pasien yang diduga ataupun yang sudah positif terkena virus corona dengan menyiapkan kamar isolasi. Pemerintah juga mengantisipasi soal ketersediaan sembako atau kebutuhan masyarakat sehari-hari setelah sempat tersiar kabar adanya fenomena kepanikan warga untuk memborong kebutuhan pokok. Dari Jakarta, reporter Adi Wiranata dan juru kamera Rudi Ismantoro Nusantara TV melaporkan. Saat ini pemerintah Kabupaten Bekasi telah membuka call center penanganan kasus virus corona. Warga diminta segera menghubungi call center 112 jika terindikasi mengalami ciri-ciri virus corona. Tanyakan ada warga Kabupaten Bekasi, memang ada warga Kabupaten Bekasi yang meninggal di Cianjur. Tapi dalam hal ini kita juga belum sedang memastikan apakah ini terkena corona atau tidak. Pada hari ini Dinas Kesehatan sudah saya utus untuk mencari tahu lebih dalam lagi terkait dengan warga kita. Karena memang kejadiannya di Cianjur, bukannya di Bekasi. Sampai saat ini di Kabupaten Bekasi belum ada terkait dengan suspek corona itu sendiri. Dan saya menghimbau kepada masyarakat, kalau memang ada indikasi ke sana, cepat langsung hubungi call center 112, nantinya akan kita jemput. Akan kita tengok langsung, kalau memang keadaannya harus indikasi ke corona, itu langsung tidak lagi ke RSUD, langsung kita bawa ke Rumah Sakit Gatot Subroto, Rumah Sakit Suryanto Suroso, dan yang lainnya barangkali di Jakarta. Berarti dari hasil tesnya belum negatif. Ya, negatif. Makanya kita disuruh pulang. Ya, disuruh pulang. Terus kebetulan ada gejala lagi, karena itu nggak panas badannya, ya, tidak panas, hanya nyesek aja, tapi tidak panas dan tidak batuk, ya. Jadi tidak batuk, karena kalau corona itu ada alternatif 3, saya tahu saya, panas, batuk, dan sesak. Ini hanya sesak. Analisa mitra keluarga itu hanya kecapean, ya. Jadi hanya kecapean karena mereka itu delay 3 jam, dari jam 12 sampai jam 3 sore, jam 3 malam itu ada di bandara. Jadi begadang ibaratnya. Nah, jam 3 pagi sampai ke Bekasi, jam 5 pagi itu dia kerja lagi Darjanya, jadi nggak istirahat. Bahwa Darja ini tidak punya riwayat apa-apa, ya, tidak punya riwayat penyakit sesuatu. Nah, kita awal pertama kali Darja pulang dari Malaysia itu memang kondisi di bandara sangat delay, karena delay itu sekitar 4 jam karena kecapean. Sementara keluarga korban terduga suspek corona mengklarifikasi kematian Dirja. Almarhum Dirja dinyatakan meninggal akibat pembengkakan jantung setelah kelelahan sepulang dari Malaysia. Keluarga meminta semua pihak menarik pernyataan corona yang menimpa almarhum. Dari Bekasi, Nusantara TV, Ari Ridwan melaporkan. Pertemuan ini adalah kelanjutan dari upaya bersama pemerintah dalam mendorong percepatan migrasi dari TV analog ke TV digital. Salah satu penghambat rencana migrasi TV analog ke digital, yakni belum terdapat payung hukum yang menaungi. Oleh karena itu, RUU Penyiaran adalah payung hukum yang masuk dalam program legislasi nasional dan sedang dalam proses pembahasan oleh DPR. Mudah-mudahan ada akselerasi, ada percepatan
kaitannya dengan regulasi dan mudah-mudahan dalam 100 hari pembahasan RUU Cipta Kerja ini bisa diselesaikan, terutama kaitannya dengan analog switch off, karena Indonesia negara yang belum bermigrasi dibandingkan dengan negara-negara yang lain. Ini potensi besar ini sudah ada di hadapan kita ketika kita melakukan proses migrasi dari analog ke digital. Kita sudah siap dan kita alhamdulillah satu visi, satu suara dengan Pak Menteri, dengan pemerintah untuk mendorong proses percepatan digitalisasi penyiaran ini. Eris Munandar berharap Undang-Undang Penyiaran bisa disahkan tahun 2020. Agenda tersebut juga dihadiri oleh Nurdin Tampu Bolon yang merupakan salah seorang yang aktif berkecimpung dalam industri pertelevisian. Dari Jakarta, Dewi Ranata, Amelia Arsiti, Nusantara TV melaporkan. Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers, Agung Darmajaya menjelaskan pentingnya peningkatan mutu sumber daya manusia dalam dunia penyiaran untuk membuat konten yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan persiapan migrasi dari siaran analog ke digital. Ya, hari ini tadi kita bicara tentang perspektif dari teman-teman terkait tentang Dewan Pers. Kita juga bicara tentang diantaranya tentang uji kompetensi wartawan. Jadi semangatnya memang bagaimana meningkatkan kualitas SDM, gitu ya, terutama barangkali tidak hanya di ATVSDI, tapi juga barangkali secara media secara umum. Saya menyambut baik, menyambut positif, karena memang ke depan mau tidak mau SDM punya peran sangat dominan. Selain infrastruktur, bagaimanapun juga SDM menjadi hal yang sangat penting. Bagaimana menghasilkan konten kreatif yang baik, yang bagus, tidak hanya bagus, tetapi juga barangkali punya nilai komersil, karena bagaimanapun itu saling keterkaitan. Sementara itu, Sekjen ATSDI Tulus Tampu Bolon menegaskan untuk meningkatkan mutu siaran digital, maka diperlukan SDM yang berkualitas. Tulus berharap agar migrasi siaran analog ke digital segera direalisasikan. Tulus Tampu Bolon menambahkan ada beberapa faktor yang menghambat peluncuran penyiaran digital di Indonesia. Menindaklanjuti perkembangan terkini mengenai penyiaran digital di Indonesia, khususnya dengan dukungan dari Wakil Presiden pada pertemuan Asosiasi Televisi Siaran Digital pada hari Senin 2 Maret kemarin, maka satu pencerahan yang kita temukan adalah kesepakatan bersama bahwa perlunya percepatan terhadap analog switch off di Indonesia. Kenapa percepatan? Karena sesungguhnya kita sudah sangat terlambat. Hanya Myanmar dan Indonesia yang belum analog switch off. Dan tentunya hal ini tidak hanya merugikan masyarakat, tapi juga merugikan negara. Dari arahan Bapak Wakil Presiden supaya kesepakatan pertemuan itu mendorong percepatan dilakukan, di mana Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate sudah didorong oleh Pak Wakil Presiden untuk menjadi tokoh yang harus bisa melakukan percepatan ini secara efisien dan tentunya dengan tetap mengedepankan aturan-aturan yang memberikan jaminan terselenggaranya industri penyiaran dengan baik di Indonesia. Indonesia adalah termasuk negara yang terlambat dalam migrasi siaran analog ke digital. Untuk itu, pemerintah terus mendorong proses perpindahan atau migrasi siaran analog ke digital dimulai pada Agustus 2020 ini. Dari Jakarta, Pradev Kumar, Febri Dwi, Nusantara TV melaporkan. Nusantara Sepekan akan kembali sesaat lagi.